Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Oke, eee, pertemuan pertama kali ini kita mau bahas tentang teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras itu, apa sih ilmu yang berguna untuk, apa gitu. Jadi teorema Pythagoras ini tuh mempelajari tentang sisi-sisi di segitiga siku-siku, bermanfaatnya biasanya dipakai di bidang konstruksi. Konstruksi itu kayak bikin bangunan, rumah kalian itu, ya itu ada ilmu pakai teorema Pythagorasnya juga bisa dihitung. Misalnya segi kemiringannya itu bisa dihitung dengan teorema Pythagoras. Seperti itu. Nah, dulunya itu sebenarnya teori ini tuh udah beredar sebelum dibuktikan oleh Pythagoras. Pythagoras itu adalah orang penemunya ya, penemu teorema ini gitu. Dia itu yang membuktikan secara matematis teorema yang sudah beredar sebelumnya di masyarakat dan akhirnya sampai sekarang masih kita rasakan manfaatnya. Uh, jadi tuh apa sih hikmahnya ya? Apa sih yang bisa kita contoh dari Pythagoras gitu? Beliau itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau dia biasa-biasa aja, ada teori yang beredar, ah udahlah pakai-pakai aja gitu. Tapi enggak, beliau itu membuktikan secara matematis, benar nggak sih ini teori ini tuh kita pakai, dan ternyata sampai sekarang masih kita rasakan gitu. Jadi kalian juga kalau punya rasa ingin tahu, digali terus ya, siapa tahu bisa nemu teorema-teorema baru, bisa bermanfaat untuk anak cucu kita nanti gitu. Terus selain itu juga bikin kita bisa lebih bersyukur ya dengan apa yang diberikan Allah sama kita gitu. Oh ternyata yang diciptakan Allah itu tuh semua ada perhitungan logisnya gitu. Itu yang bisa kita ambil gitu dari Bapak Pythagoras ini. Nah, mungkin kita langsung aja ke materinya. Oke, jadi ini materinya tentang teorema Pythagoras. Untuk kelas 8 ya. Nah, pertama kita mau apa sih bunyi teorema Pythagoras? Dari tadi kita ngomong teorema, tapi apa sih sebenarnya bunyinya teorema Pythagoras ini gitu. Oke, jadi pada segitiga siku-siku berlaku bahwa jumlah kuadrat sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi hipotenusa itu sisi miringnya ini ya, seperti itu. Jadi sisi miringnya ini. Nah, sisi miringnya ini disebut hipotenusa, ini sisi-sisi tegaknya. Nah, untuk siku-siku sudutnya berapa? Coba diingat. Ya, 90 derajat. Oke. Nah, berarti dari kalau ada segitiga seperti ini berdasarkan teorema Pythagoras tuh artinya C kuadrat ini ditambah sisi tegaknya. Tadi kan bunyinya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kita perlu bikin 3 buah persegi dengan masing-masing sisi A, B, C. Nah, kita misalin ya, A-nya tuh 3, B-nya 4. Nah, kita nanti dapat berapa sih C-nya gitu. Nah, ini perseginya masing-masing ini, sisinya 3 ya. Jadi ini sisinya 3, ini yang 4. Nah, ternyata setelah kita tarik garis dari sini ke sini, ternyata didapatlah panjang ini 5. Nah, coba ya kita cek ya, apakah uh, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Benar nggak sih? Coba kita cek ya, 3 kuadrat itu berapa? 9. Yang ini 16. Sama dengan
25. Nah, ternyata 25 itu 5 kuadrat. Ternyata benar nih. Nah, tapi kita nggak sampai sini aja. Coba kita lipatkan. Jadi kita ulangi kayak tadi kan A-nya 3. Sekarang kita ubah jadi 6. B-nya 4, ubah jadi 8. C-nya 10. Terus ulangi sampai kelipatan 4. Maksudnya berarti nanti A-nya 9, B-nya 12 gitu ya. Coba lihat tabel ini. Nah, benar nggak sih yang ada di sini? Kita cek ya sampelnya aja. Contohnya ini kalau kita 3 kali lipatnya ya. Apakah benar? 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. 81 ditambah 144, 225. Nah, 225 ini ternyata 15 kuadrat. Wah, berarti ternyata benar teorinya. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, setelah kita masukkan angka-angkanya, kita perolehlah ini. Nah, dari sini nih tadi, kita bisa buat dari sini, kita bisa pindah-pindah ruasnya ya. Kalau kita mau cari B kuadratnya, berarti seperti ini. Kalau kita mau cari A kuadratnya, berarti seperti ini. Gitu. Selanjutnya, contoh soalnya. Nah, ini diketahui nilai sisi segitiga itu seperti itu. Ini 15, ini 13. Nah, sisi yang miringnya mana? Hipotenusanya. Ini hipotenusanya berarti kan rumusnya itu sisi miring sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Berarti 5 kuadrat ditambah C kuadrat. 13 kuadrat itu 169. 5 kuadrat itu 25 C kuadrat. Sehingga ibu pindah ruasnya ya ke kiri biar enak. 169 dikurang 25. Dapatlah 144. Nah, berarti dari sini C-nya sama dengan akar dari 144 itu 12. Berarti C-nya sama dengan 12. Lalu yang ini juga sama. Nah, ini kan gambarnya miring-miring gini. Nah, yang kalau hipotenusa itu pasti depannya siku-sikunya ini. Berarti ini adalah sisi miringnya. Berarti 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi nggak mesti ya. Nggak mesti ini dinamain C, ini dinamain A, ini dinamain B. Terserah yang buat soal. Yang penting kita paham kalau sisi miring itu depannya siku-sikunya ini. Nah, 15 kuadrat, 225, 144 ditambah A kuadrat. A kuadrat sama dengan 225 dikurang 144 sama dengan 81. Jadi A-nya sama dengan akar 81 atau 9. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal lagi. Nah, ini ada bentuknya kombinasi antara persegi, ini perseginya, dan segitiga siku-siku yang ditanya, berapakah nilai X-nya? Gitu. Ini ada. Ini tuh persegi, kalau persegi kan semua sisinya sama kan, berarti ini 12, ini 12, ini juga 12. Nah, kita udah tahu nih dua sisinya, sisi tegak dan sisi miring. Berarti 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Ini 400, 144 ditambah X kuadrat. X kuadrat sama dengan 400 dikurang 144. Sama dengan X kuadrat sama dengan 256 ya. Jadi X-nya akar 256 sama dengan berapa ya? 16. Oke, sampai sini mengerti? Nanti di setel videonya berhentikan aja, kalian pahami dulu, kalian serap. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan permasalahan harus ngitung, ditanya nih sama orang tua, coba sih hitungin
kalau ada kayu di sini, sini butuh panjang kayu dari sini ke sini tuh berapa? Nah, kalian bisa nih ngitung pakai teorema Pythagoras. Oke, kita lanjutkan perbandingan sisi segitiga yang bersudut khusus. Sudut khusus di sini maksudnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, atau biasa disebut sudut istimewa juga. Nah, perhatikan coba segitiga di bawah ini. Ini segitiga apa, yo? Coba dilihat pelan-pelan. Segitiga sama kaki. Lihat ada tanda ini. Nih. Ini berarti dia sama kaki ya. Nah, karena dia segitiga sama kaki, karena sudut dalam segitiga itu 180 derajat, berarti ini 60, ini 60, dan ini 60. Berarti sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C itu 60 derajat. Nah, kita bagi garis tingginya atau garis tengahnya. Jadi, sudut di sini juga, sudut C juga terbelah menjadi 2, terbagi menjadi 2, 30, 30. Sekarang kita potong ya bagian segitiga ADC ini untuk lebih mudah. Aduh, bentar. Agak miring nggak apa-apa ya. Ini A, D, C. Ini 60, ini siku-sikunya 90, ini 30. Nah, sisi miringnya, depannya siku-siku kan, sisi miringnya 2X. Ini tadi karena AB sama dengan AC, 2X. Berarti kalau ini setengahnya, berarti ini X. Nah, ini X. Nah, ada satu bagian yang, satu sisi yang belum kita tahu nih. CD. CD ini berapa ya? Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sisi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, AD, AC tadi 2X dikuadratkan. Ini X kuadrat ditambah C, D kuadrat. Ini 4X kuadrat sama dengan X kuadrat plus CD kuadrat. Ini Ibu pindah ruas ya, 4X kuadrat min X kuadrat sama dengan CD kuadrat. Ini hanya pindah ruas ke kiri, tandanya jadi minus. Ini 3X kuadrat sama dengan CD kuadrat. Berarti CD sama dengan akar dari 3X kuadrat. Nah, karena ini kuadrat, kalau diakarkan kan kuadratnya hilang. Tinggal akar 3X. Sehingga kita peroleh A. D banding CD dibanding AC itu sama dengan AD tadi apa? X dibanding CD-nya akar 3X dibanding 2X. Karena sama-sama punya X, kita hilangkan sehingga perbandingannya didapat segini. Nah, ini adalah perbandingan secara umum segitiga dengan sudut 60 dan 30. Segitiga siku-siku dengan sudut 66. Nah, sekarang gimana sih kalau kita mau ada sembarang segitiga siku-siku? Ini sembarang segitiga siku-siku yang sudutnya 60, 30. Sembarang segitiga siku-siku 60 dan 30. Nah, sisi yang dekat dengan sudut 60, sisi ini kita namakan sisi pendek. Sisi yang dekat dengan 30, sisi tengah. Ini sisi miring ya, tetap sisi miring. Jadi, sisi pendek dibanding sisi tengah dibanding sisi miring sama dengan 1 berbanding 3, akar 3 berbanding 2. Ini ya, yang kita peroleh secara umum nanti ini. Gimana sih contohnya, maksudnya masih bingung? Itu nanti kita kasih contoh ya. Sekarang kita bahas yang untuk sudut 45 derajat.
kita pakainya segitiga sama kaki. Ups, bentar. Nah, kalau ya segitiga sama kaki kan berarti cuma dua sisinya aja yang sama kan? Karena sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, otomatis 180 dikurang 90, 90. Nah, ini dibagi dua, ini 45. Nah, ini 45, ini 45 ya. Nah, karena ini sama, ini juga 2x. Yang ini sisi miringnya. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita bisa cari AC. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadratnya belum diketahui. AB kuadratnya 2x kuadrat. BC kuadratnya 2x kuadrat. Nah, sehingga AC kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar dari 8x kuadrat. X kuadrat itu ada kuadratnya diakarkan jadi hilang kuadratnya ya. Jadi akar 8x. Akar 8 itu ternyata 4 dikali 2x. Akar 4, 2. Akar 2-nya tetap tinggal di dalam akar 2x. Sehingga kita punya perbandingan AB banding BC banding AC sama dengan AB-nya 2x, BC-nya 2x, AC-nya 2 akar 2x. Semua punya x, kita sederhanakan jadi 2 banding 2 banding 2 akar 2. Semua punya 2. 1 banding 1 banding akar 2. Nah, secara umum, ini kita bawa ya, secara umum. Jadi, secara umum, kalau secara umum kan, ini 45 derajat, ini 45 derajat, ini siku-siku. Berarti ini sisi miring. Nah, ini sama saja ya, sisi tengah. Kita samakan bahasanya dengan yang tadi, sisi tengah dan sisi pendek. Karena ini sama aja, jadi terserah. Jadi sisi pendek. Oke, kayaknya kurang luas, kita pindah ke bawah aja. Sini, sisi pendek banding sisi tengah banding sisi miring. 1 banding 1 banding akar 2. Oke, ini kalau sudutnya 45 derajat. Nah, jadi ingat ya yang tadi, yang sebelumnya itu kalau yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat, sisi pendeknya, sisi tengahnya, dan sisi miringnya perbandingannya 1, akar 3, dan 2. Sedangkan untuk yang 45 derajat, 1 banding 1 banding akar 2. Coba ya kita kerjakan contoh soalnya. Jadi ini ada sebuah persegi panjang. Jangan panik dulu, tadi kita belajarnya segitiga, kok ini jadi persegi panjang. Nah, kalau kita belah jadi 2 kan dia jadi segitiga. Yang ini kan, ini sudutnya diketahui 60 derajat. Nah, ini siku-siku ya. Ini berarti sudah 90, 60 berarti ini 30. Karena sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Kalau ini udah 90, ini 60, ini 30 ya. Nah, berarti ini sisi miring. Yang dekat dengan 60 sisi pendek. Yang dekat dengan 30 sisi tengah. Yang ditanya panjang PS, berarti sisi pendek. Ingat ya tadi kan, untuk jawab yang A, sisi pendek banding sisi tengah
banding sisi miring sama dengan 1 banding akar 3 banding 2 kan? Nah, sisi pendeknya itu PS banding RS banding PR. Nah, yang udah diketahui itu panjang PR, berarti PS banding PR sama dengan 1/2 ya. Ini perbandingannya ini 1/2. Kita ganti PS-nya tadi apa? Belum tahu. PR-nya 20. 1/2. Kita kali silang ya. Kali silang 2 PS sama dengan 20. PS sama dengan 20/2. 10 cm. Berarti PS-nya 10 cm. Oke. Selanjutnya yang ditanya PQ, panjang PQ. Kita pindah ke sini ya, yang lebih luas. B. Panjang PQ, sini B. Yang ditanya panjang PQ. Panjang PQ berarti sama dengan panjang RS ya. Kita lihat tadi. Berarti apa? PS banding RS aja ya. Ups, maaf. Berarti PS banding RS 1 banding akar 3. PS-nya tadi 10, RS-nya nggak tahu, ditanyakan karena ini sama ya, ini sama, jadi kita ngitung RS-nya aja. 1 banding akar 3 dikali silang. 10 akar 3 sama dengan RS. Karena RS sama dengan PQ, berarti ini sama dengan PQ, jadi PQ-nya 10 akar 3. Terus yang C itu yang ditanya adalah luas ya. Bentar. Luas persegi panjang ini berapa? Luas persegi panjang, luas PQRS. Karena persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya RS, lebarnya PS. Jadi 10 akar 3 dikali 10. Ini tadi 10 ya. 10 akar 3 panjang kali lebar. Berarti 100 akar 3. Betul. Lalu yang D itu yang ditanya keliling. Keliling PQRS. Kalau keliling jumlahkan semua sisi-sisinya kan ya. Ini 10 akar 3, ini 10. Atau bisa juga 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali panjangnya 10 akar 3, lebarnya 10. 2 kali, ini nggak bisa dijumlah ya, karena beda, yang satu ada akar 3, yang satu 3, bukan berarti jadi 20 akar 3, itu nggak bisa. Jadi kita tetap, berarti gini, 2 kali 10 akar 3 ditambah 2 kali 10. Kemudian 20 akar 3 ditambah 20. Kalau 20-nya kita keluarkan jadi akar 3 plus 1. Seperti itu ya. Terus itu contoh yang kalau dia sudutnya 60 dan 30. Ingat kalau sudutnya dekat dengan 60 dia namanya sisi pendek. Kalau sudutnya dekat 30 sisi tengah. Kita namakan aja seperti itu. Selanjutnya yang contohnya untuk sudut yang 45 derajat. Ini sudutnya 45 derajat sama ini juga berarti 45 derajat ya. Ini siku-sikunya berarti sisi miringnya yang ini. Berarti panjang AB per AC sama dengan 1 per akar 2. AB-nya belum diketahui, AC-nya 10, 1 per akar 2. Sehingga dikali silang,
AB akar 2 AB sama dengan 10. AB sama dengan 10 per akar 2. Nah, kalau akarnya di bawah gini kita kalikan sekawannya ya. Ingat nggak? Masih ingat nggak pelajarannya? 10 akar 2 dikali akar 2 itu 2. Berarti AB sama dengan 5 akar 2. Oke, ini yang A. Selanjutnya yang ditanya luas perseginya. Oke, selanjutnya kita mau hitung luas ABCD. Ini tadi 5 akar 2, ini 5 akar 2 ya. Ini 45 derajat sama. Terus luas ABCD karena ini persegi berarti sisi kuadrat sisinya 5 akar 2 dikuadratkan 5 kuadrat 25 kali akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat kan 2 berarti 50 cm persegi. Yang D-nya keliling. Keliling ABCD. Karena keliling persegi itu 4 kali sisi. 4 kali 5 akar 2. 4 kali 5, 20 akar 2 cm. Oke, sampai sini. Oke, nanti kalau kecepatan, kalian bisa pelanin speed video ini atau sering berhenti aja diresapi dulu masing-masing caranya ya. Oke, sekian video dari Ibu, materi dari Ibu. Semoga kalian mengerti ya. Ibu harap sih kalian mengerti terus memahami, nggak sekedar cuman tonton skip. Oke? Oke, terus udah sekian dari Ibu. Terima kasih semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nggak usah keluyuran aneh-aneh kemana-mana karena masih pandemi seperti ini ya, Nak ya. Kita jaga diri kita jaga orang tua kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.